Pernahkah Anda membayangkan seorang miliarder yang kekayaannya mampu mengguncang sebuah kota, namun hatinya selalu tertambat pada surga? Kisah ini bukan fiksi, melainkan perjalanan hidup seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Bagaimana mungkin seseorang yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa membawa sepeser pun harta, justru menjadi salah satu pedagang paling sukses sepanjang sejarah dan dijamin masuk surga? Jawabannya ada pada sebuah keputusan besar. Hijrah demi iman. Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika perintah hijrah tiba, ia meninggalkan Makkah, kota kelahirannya, dengan hati yang mantap. Ia tinggalkan seluruh harta, kekayaan, dan kenyamanan hidupnya. Ia tiba di Madinah benar-benar dari nol, hanya membawa iman yang kokoh di dalam dada. Saat dipersaudarakan dengan Sa'id bin Arabi, seorang Ansyar yang sangat kaya, Sa'id menawarinya separuh harta dan bahkan salah satu istrinya. Namun, dengan penuh kehormatan, Abdurrahman menolak. Ia hanya bertanya, "Tunjukkan saja, di mana letak pasar?" Baginya, rezeki datang dari usaha, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal. Dengan prinsip inilah, ia memulai lembaran baru. Berbekal kejujuran, keuletan, dan kecerdasan dalam berdagang, ia meniti jalan kesuksesan dari titik terendah. Ia tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu memegang teguh etika bisnis Islami. Hari demi hari, usahanya berkembang pesat. Apa yang ia sentuh seolah berubah menjadi emas. Kafilah dagangnya membentang panjang, membawa barang-barang dari Syam ke Madinah. Emas dan perak melimpah ruah di gudangnya. Kekayaannya menjadi buah bibir. Tentu saja, kesuksesan ini datang bersama godaan. Banyak pedagang lain yang mencoba membujuknya untuk sedikit bermain curang agar keuntungan bisa berkali-kali lipat. "Ayolah Abdurrahman, hanya sedikit saja, tidak akan ada yang tahu," bisik mereka. Namun, imannya tak goyah. Baginya, murka Allah jauh lebih menakutkan daripada kehilangan keuntungan sesaat. Ia teringat pesan Rasulullah tentang keberkahan dalam jual beli yang jujur. Di sisi lain, bisikan dunia mulai terdengar lebih kencang di telinganya. Suara-suara itu berkata, "Untuk apa hartamu dibagi-bagikan? Itu hasil jerih payahmu. Simpanlah untuk dirimu dan keluargamu." Inilah konflik batin terbesar yang ia hadapi, antara menumpuk harta untuk dunia atau menjadikannya bekal untuk akhirat. Setiap kali ia hendak bersedekah, godaan untuk menahan hartanya selalu muncul. Namun, setiap kali pula ia teringat bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak ujian keimanannya terjadi pada suatu hari yang tak terlupakan di Madinah. Sebuah kafilah dagang miliknya yang terdiri dari 700 unta, syarat dengan gandum, tepung, minyak, dan berbagai barang dagangan tiba dari Syam. Kedatangannya menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh kota. Orang-orang keluar rumah, takjub melihat barisan unta yang seolah tak ada habisnya. Suara gaduh itu sampai ke telinga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Suara apa itu?" Seseorang menjawab, "Itu kafilah dagang Abdurrahman bin Auf." Seketika, Aisyah teringat sebuah sabda Rasulullah yang pernah ia dengar. "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Ketika kabar ini sampai kepada Abdurrahman, dunianya seakan runtuh. Hatinya tersentak. Tangisnya pecah. Merangkak, mengapa? Karena begitu banyak hartanya yang harus dihisab. Pertanyaan besar menghantam benaknya. Apakah hartaku ini yang akan menjadi penghalang jalanku menuju surga? Apakah kekayaan ini justru akan memperlambat langkahku bertemu Robku? Ia membayangkan betapa ringannya hisab sahabat-sahabat lain yang hidup dalam kesederhanaan. Sementara ia harus mempertanggungjawabkan setiap dinar dan dirham yang ia miliki. Ketakutan itu begitu nyata. Malam itu, Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur. Ia menangis dalam sujudnya.
merenungi setiap langkah dalam hidupnya. Ya Allah, apakah aku terlalu mencintai dunia ini? Apakah kilau emas dan perak telah membutakan hatiku dari cahayamu? Ia merasa jauh, sangat jauh dari kesederhanaan Rasulullah dan para sahabat utama lainnya. Ia takut jika di akhirat nanti, ia akan menyesal karena terlalu sibuk mengumpulkan dunia. Sementara teman-temannya sudah lebih dulu menikmati keindahan surga. Ketakutan akan penyesalan abadi di akhirat membuatnya mengambil sebuah keputusan drastis. Ia tidak ingin hartanya menjadi beban. Ia ingin hartanya menjadi kendaraan super cepat yang membawanya ke surga, bukan penghalang yang membuatnya merangkak. Ia memandang gunungan harta di hadapannya bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai sebuah ujian besar dari Allah. Ia harus membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Dengan tekad yang bulat, Abdurrahman bin Auf bangkit. Ia tidak mau lagi merangkak. Ia ingin terbang menuju surga. Saat itu, di hadapan banyak orang, ia mengumumkan, "Saksikanlah seluruh kafilah ini, 700 unta beserta seluruh isinya. Aku sedekahkan seluruhnya di jalan Allah untuk fakir miskin Madinah." Subhanallah, seluruh kota terkejut. Keputusan itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru kedermawanannya. Ia menyedekahkan 40.000 dinar perak, kemudian 40.000 dinar emas. Ia menyumbangkan 500 kuda untuk para pejuang di jalan Allah, lalu 1.500 unta untuk membiayai peperangan lainnya. Bahkan, ia menjamin seluruh kebutuhan hidup para janda Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Setiap kali ada panggilan jihad atau kebutuhan umat, tangannya selalu yang pertama terulur. Ia pernah berkata, "Aku memberi bukan karena aku kaya, tapi karena aku yakin Allah Maha Kaya." Ia telah mengubah hartanya dari potensi beban hisab menjadi jembatan emas menuju surga. Ia membuktikan bahwa kekayaan bisa menjadi alat terindah untuk meraih cinta Allah. Dari kisah luar biasa Abdurrahman bin Auf, kita belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kekayaan itu sendiri bukanlah ukuran baik atau buruknya seseorang. Yang menjadi penentu adalah kemana arah harta itu digunakan. Apakah ia hanya ditumpuk untuk kepuasan duniawi, atau dialirkan untuk menjadi investasi abadi di akhirat. Harta yang ditujukan untuk meraih ridha Allah, untuk membantu sesama, untuk memperjuangkan kebenaran, ia akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Sebagaimana pesan moral dari kisah ini, harta yang paling berkah adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Semoga kita bisa meneladani kedermawanan dan kebijaksanaan Abdurrahman bin Auf dalam mengelola titipan darinya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada teman dan keluarga, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.